Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ketua kelasnya? Ya, silakan pimpin doa untuk kelas ya. Siap berdoa. Sekarang kita akan mulai belajar ya, atau pendahuluan. Bagaimana kabar hari ini? Ada yang sakit? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat semua ya. Sekarang kita akan belajar. Kemarin kita sudah pelajari tentang sholat fardu, pengertian sholat dan dalil tentang sholat. Sekarang kita akan memasuki rukun sholat dan hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, oke. Sekarang sebelum kita masuki pelajaran, anak-anakku semuanya, ada yang tahu tentang rukun-rukun sholat? Ada yang tahu? Ya, coba. Rukun sholat antara lain 1. Niat, 2. Takbiratul ihram, 3. Membaca Al-Fatihah. Ya, tepuk tangan. Ya, pertanyaan kedua anak-anakku semuanya. Tadi sudah kita ketahui tentang rukun-rukun sholat. Sekarang hal-hal yang membatalkan sholat. Ada yang tahu? Ya. Adapun salah satu hal-hal yang membatalkan sholat antara lain yang pertama kentut, yang kedua bergerak, yang ketiga mengubah niat. Biasa ya. Bagus. Nah, alhamdulillah. Ya, itulah tadi sebelum kita mulai pelajaran. Tadi alhamdulillah teman-teman kita ada yang bisa jawab tentang rukun sholat dan hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, sekarang itu yang kita bahas anak-anakku semuanya. Yang dua ini tujuan kita mempelajari ini adalah KD atau kompetensi dasar ada 2 dan tujuannya juga 2. Yang pertama di sini namanya KD atau kompetensi dasar. Yang pertama memahami rukun sholat fardu. Yang kedua memahami hal yang membatalkan sholat fardu. Yang ke KD dan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran juga 2, yaitu menjelaskan rukun sholat fardu. Yang kedua, menjelaskan
hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, ini tujuan kita pelajari supaya anak-anakku semua paham nantinya. Yang pertama KD-nya memahami rukun sholat fardu. Yang kedua memahami hal-hal yang membatalkan sholat. Terus yang kedua tujuan pembelajaran. Ada tujuannya. Apa tujuannya? Menjelaskan rukun sholat fardu dan menjelaskan hal-hal yang membatalkan sholat. Itu ya. Nah, sekarang kita mulai. Sudah siap? Ya, oke. Rukun sholat itu mulai dari niat. Niat sholat zuhur, niat sholat asar, niat sholat maghrib, isya dan subuh, punya niat tertentu. Kalau tidak berniat, maka sholatnya tidak sah. Terus takbiratul ihram, artinya haram kita melakukan apa-apa kecuali sholat itu sendiri. Tidak boleh mengerjakan apa-apa. Nah, sampai dengan salam alias sholatnya selesai. Itu rukun sholat. Nanti ada 13 banyaknya. Nanti dibaca di bukunya ya. Ya, nanti kita diskusikan nanti. Terus yang kedua tujuan pembelajaran. Anak-anakku, tujuannya kalian bisa menjelaskan nanti rukun-rukun sholat dan hal-hal yang membatalkan sholat. Itu ya. Nah, di antaranya hal-hal yang membatalkan sholat sudah disebut oleh teman kita tadi. Apa? Apa? Nah, kentut. Apa lagi? Berbicara. Apa lagi? Mengubah niat. Terus apa lagi? Nah, sengaja makan pentol misalnya, tak boleh, ya? Nah, atau menendang temannya ketika sholat. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu yang membatalkan sholat. Nah, itu ya. Nah, itu tadi. Itu KD dan tujuan pembelajaran. Nah, sekarang kita akan bagi kelompok. Caranya ini di kelas ini dibagi menjadi 3 kelompok, ya. 3 kelompok. 1, 2, 3. Ya, silakan dibuat kelompok. Bangkunya disatukan sama kelompoknya. Ya, silakan bangkunya. Buat lingkaran. Ya, anak-anak semuanya, tadi kita sudah belajar. Nah, sekarang kita akan kerja kelompok ya. Kerja kelompok Pak Guru bagikan LKPD lembar kerja siswa. Ya, silakan. Ini kelompok 1 yang akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Silakan cari di bukunya ya. Silakan. Kerja kelompok ya, sama-sama. Silakan. Terus ini kelompok 2 yang akan membahas tentang rukun sholat fardu. Ya, silakan. Yang terakhir ini kelompok 3 ya. Kelompok 3 akan membahas cara sujud sahwi. Ya, cara sujud sahwi. Ya, silakan. Ini dia. Ya, silakan dilihat di bukunya. Silakan. Cara sujud sahwi. Ya, silakan dikerjakan kerja kelompok. Aktif caranya ya. Jangan tidur. Ya, silakan mulai kerjakan. Nanti setelah itu kalau sudah jadi silakan presentasi hasil diskusi dari teman itu, salah satu temannya. Oke. Ya.
Sudah jadi kelompok 1? Dalam proses. Sudah jadi? Dalam proses. Oh, ya, belum. Ini kelompok 2 sudah jadi? Masih dalam proses. Oh, berarti belum ya? Ya. Ini kelompok 3. Bagaimana kelompok 3? Masih dalam proses. Masih semangat? Masih. Ya, silakan kerjakan ya. Oke. Silakan. Tadi kita sudah dengar dari kelompok 1. Sekarang kita akan dengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Ya, silakan. Siapa yang mau pilih? Ya, silakan. Baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 hasil diskusi rukun sholat. Adapun salah satu rukun sholat yaitu yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga membaca surah Al-Fatihah, yang keempat ruku, 5 iktidal, 6 sujud 2 kali, 7 duduk antara 2 sujud. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Nah, sekarang alhamdulillah tadi kita sudah dengar dari kelompok 2. Sekarang kita akan dengar juga dari kelompok 3. Ya, silakan. Siapa yang mewakili kelompok 3? Ya, silakan baca hasil diskusinya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi cara sujud sahwi. Ada 4, yaitu 1. Niatkan untuk melakukan sujud sahwi. 2. Sujud 2 kali sebelum salam dengan tumanina. 3. Doa sujud sahwi 3 kali, yaitu subhanallah wa la yasbu, dibaca 3 kali, dan yang keempat salam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, tadi kita sudah dengar dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 hasil diskusinya. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang anak-anakku akan menyimpulkan, salah satu dari teman kita akan menyimpulkan pelajaran kita dari awal sampai akhir tadi. Ya, silakan. Siapa yang menyimpulkan? Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan pelajaran pada pagi hari ini: 1. Memahami rukun sholat. 1. Niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Baca surah Al-Fatihah. 2. Memahami hal-hal yang membatalkan sholat. 1. Sengaja berbicara. 2. Makan dan minum. 3. Tidak menghadap kiblat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Alhamdulillah ya. Itu tadi tentang menyimpulkan hasil pembelajaran. Semoga pelajaran hari ini anak-anakku semuanya bermanfaat bagi kita semua, bagi keluarga kita nantinya, dan semoga anak-anak ini semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Lagi sekali, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Mana ketua kelasnya tadi? Ya, silakan maju ketua kelas untuk pimpin teman-temannya berdoa. Silakan. Sebelumnya tutup bukunya dulu. Tutup. Ya, tutup bukunya. Oke. Ya, udah. Oke. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap berdoa.